Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan KD 3.6 ya, yaitu menerapkan layanan usaha ya. Jadi siswa-siswi sekalian, setelah memproduksi barang dan jasa yang akan dijual ya, maka wirausaha dalam menjual produknya harus memberikan pelayanan yang baik kepada para pembelinya ya. Pelayanan yang baik akan mengakibatkan pembeli merasa puas dan akan membeli lagi produk yang kita jual. Menjual produk tidak hanya memperhatikan kualitas produknya saja, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan ya. Jadi artinya seperti ini ya. Jadi pada saat kalian sudah membuat suatu produk, sudah jadi produknya ya, sekalipun produk kamu itu memiliki kualitas bagus ya, tetapi kualitas pelayanan kamu kurang bagus ya, otomatis pelanggan akan berpindah ke tempat lain ya. Jadi itulah pentingnya sebuah pelayanan dalam suatu usaha ya. Jadi misalkan kita sudah membuat suatu produknya sudah jadi dengan kualitas yang paling baik ya. Kemudian cara kita melayani juga melayani pelanggan dengan baik ya. Otomatis itu akan bisa mempertahankan sebuah usaha kita. Jadi itulah pentingnya sebuah layanan usaha ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Pengertian dan tujuan pelayanan prima. Sekarang pengertiannya dulu ya. Menurut Barata, di sini menurut Barata, pelayanan adalah suatu kegiatan ya atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung ya antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Jadi itu pengertiannya pelayanan saja. Pelayanan. Jadi suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain. Artinya seseorang ini pembeli dengan penjual. Ya, untuk dan menyediakan kepuasan pelanggan. Itulah pengertian pelayanan. Oke. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima? Ya. Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Jadi pelayanan prima ya, pelayanan prima atau excellent service yaitu adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan ya, sehingga dapat menimbulkan rasa puas pada pelanggan. Jadi itulah pengertian pelayanan prima ya. Dalam memberikan pelayanan prima, seseorang wirausaha harus mempunyai pribadi yang prima. Ya. Seperti apa sih itu yang pribadi yang prima? Seperti pelayanan yang ramah, bersikap sopan dan penuh hormat. Ya, tampil yakin, percaya diri, ya. Memberikan kesan ceria, berpenampilan rapih, senang bergaul, mudah memaafkan, senang belajar dari orang lain, dan senang pada hal-hal yang etis dan wajar, juga pandai menyenangkan orang lain. Ya, jadi itulah pelayanan prima. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Coba saya ambil contoh ya, contoh kecil dari pelayanan prima. Coba kalau kalian diperhatikan ya, di suatu pesawat itu kan ada yang namanya pramugari ya. Kalau pramugari itu kan kalau kita lihat secara keseluruhan dari atas sampai ke bawah, dari kepalanya itu rambutnya sudah disanggul dengan rapi ya. Terus tata riasannya juga, dari pakaiannya rapi ya, cara berbicaranya dengan senyumnya yang indah. Otomatis kan pengguna jasa dari pesawat ini akan merasa nyaman. Ya, kalau sudah merasa nyaman pelanggannya tadi, si pengguna jasanya tadi, pasti kan akan kembali lagi menggunakan jasa pesawat tadi.
Ya, kalau sudah kembali menggunakan, ya pasti akan bisa mempertahankan pelanggan, mempertahankan usaha tersebut. Ya, itulah satu contoh kecil dari pelayanan prima. Dari cara kita menyapa, cara kita senyum, cara kita melayani dengan baik, itulah pelayanan prima. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa? Oke. Sekarang kita lanjut lagi tujuan pelayanan prima. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita sudah melakukan pelayanan prima? Jadi ada 7 pelayanan prima ya. Jadi yang pertama bisa juga kalian lihat di buku paket di halaman 122 ya. Jadi ada 7 tujuan pelayanan prima. Ada 7 tujuan pelayanan prima. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang bermutu tinggi. Memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Yang kedua adalah menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang atau jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sebuah pelayanan prima kan pasti si pelanggan tadi sudah bisa memutuskan, oke, saya membeli produk kamu. Ya. Yang ketiga adalah menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Jadi yang ketiga adalah menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tadi. Yang keempat adalah menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu di kemudian hari terhadap produsen. Jadi ini yang keempat ya, menghindari tuntutan-tuntutan di kemudian hari. Jadi begini ya penjelasannya. Jadi ketika kamu sudah melakukan sebuah pelayanan prima, kamu sudah mencurahkan segala perhatian kamu terhadap pelanggan tadi, bisa meminimalisir terjadinya tuntutan-tuntutan seperti ada komplain-komplain, itu bisa meminimalisir. Jadi menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan di kemudian hari. Oke, tujuan yang kelima adalah menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Ya, kalau kita sudah melakukan sebuah pelayanan prima, ya, si pelanggan tadi kan pastinya akan bisa mempercayai kita. Si pelanggan pasti tadi akan puas terhadap pelayanan kita. Kalau sudah percaya dan puas, pasti mereka akan datang lagi dan datang lagi ke tempat kita. Ya. Oke, lanjut. Tujuan yang keenam adalah menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. Jadi kita melakukan sebuah pelayanan prima itu kan si pelanggan tadi pasti akan merasa, oh sepertinya saya diperhatikan ini sama si penjual tadi ya. Kemudian yang tujuan yang ketujuh adalah mempertahankan pelanggan. Jadi jika keenam tujuan tadi sudah terpenuhi ya, dari nomor 1 sampai ke 6 tadi ya, otomatis kan mempertahankan pelanggan. Tujuan yang paling utama sekali dari keseluruhan itu adalah mempertahankan pelanggan. Efeknya apa kalau mempertahankan pelanggan ya? Ya efeknya usaha kita akan bisa bertahan lama, bahkan bisa berkembang. Ya, bisa dimengerti ya? Jadi itulah tujuan dari pelayanan prima. Kita lanjut ya. Sekarang lihat di halaman 124 buku paket kalian itu ada di bagian B, yaitu konsep pelayanan prima. Jadi ada 3 konsep pelayanan prima ya. Ada 3 konsep pelayanan prima. Yang pertama adalah sikap atau attitude. Yang kedua adalah perhatian atau attention. Yang ketiga adalah tindakan atau action. Jadi kalau kita persingkatin dari sikap, perhatian, tindakan ya, attitude, attention dan action ya. Dari sikapnya kita, ramahnya kita, keramahan kita terhadap pelanggan yang datang ya.
kita langsung sapa, ya, itu sikap senyumnya kita, langsung disapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya. Kemudian si pelanggan tadi kan otomatis akan bilang, "Oh iya saya cari ini nih." Oke. Kalau mereka sudah menyebutkan apa yang dia cari, ya kita pasti akan melakukan sebuah perhatian, ya. Perhatian atau attention. "Oh iya, yang mana Bapak? Yang mana Ibu? Oh, barang ini. Oh, HP ini," misalkan ini kalau counter HP ya. Ya. Kemudian setelah perhatian tadi ada sebuah tindakan. Kalau sudah sikapnya sudah ramah, terus kita sudah perhatian kepada pelanggan, lalu pasti ada yang namanya sebuah tindakan atau action. Jadi itu secara singkatnya ya. Secara singkatnya 3 konsep pelayanan prima. Sikap, perhatian, tindakan. Attitude, attention, dan action. Ya. Oke, kita lanjut ya. Dari 3 konsep tadi, konsep yang pertama adalah sikap atau attitude. Sikap atau attitude, konsepnya yang pertama terbagi lagi menjadi 3, yaitu penampilan serasi, yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga adalah sikap menghargai. Ya. Kalian juga bisa lihat di halaman 124 ya. Di situ ada penjelasannya. Penampilan serasi terbagi menjadi 4, yaitu berhias serasi, berbusana serasi, ekspresi wajah, lalu berbicara dengan ramah, ya. Penampilan serasi itu sudah mencakup dari berhiasnya kita, busana atau pakaiannya kita, ekspresi wajah senyumnya kita, ya. Kemudian berbicara kita ya dengan sopan, ya. Yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif terbagi menjadi 3 lagi, yaitu tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pembeli, tidak bersikap a priori, yang ketiga adalah melayani pelanggan dengan terhormat, ya. Kemudian yang ketiga dari sikap tadi yaitu sikap menghargai. Sikap menghargai ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan pelanggan, mau kaya mau miskin itu sama semuanya ya. Kemudian bersikap hormat, ramah, bertutur kata baik dan sopan. Terus yang ketiga adalah selalu menerapkan 3S. 3S senyum, sapa, dan salam. Yang keempat adalah menjaga perasaan pelanggan, lalu selalu berkata dengan jujur. Yang kelima adalah sigap dan cikatan. Artinya adalah pada saat kita melayani seorang pelanggan, sudah rapi pakaian kita, tetapi jangan juga lambat-lambat, jangan lemot, harus sigap, harus cikatan, oh iya, gitu. Ya. Lalu kemudian yang terakhir dari sikap menghargai, tenang dan sabar. Arti tenang dan sabar ini kan setiap pelanggan kan manusia kan berbeda-beda sifatnya. Ada yang tidak sabaran, ada yang cerewet, ada yang suka marah-marah. Tapi kita sebagai penjual, pemilik, kita sebagai wirausaha harus tetap tenang dan sabar melayani pelanggan, ya. Jadi itulah konsep yang pertama tadi dari sikap atau attitude tadi, ya. Oke. Konsep yang kedua adalah perhatian atau attention. Perhatian atau attention ini bisa kalian lihat juga ya di halaman 127 dan 128 pada buku paket kalian. Perhatian atau attention terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan, mengamati perilaku pelanggan, berpikir, ya. Berpikir ini adalah kemampuan kita menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, supaya bisa kita ambil keputusan. Yang keempat adalah mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Itulah konsep yang kedua dari perhatian tadi. Kemudian konsep yang ketiga adalah tindakan atau action. Tindakan atau action bisa kalian lihat lagi di halaman 130 ya. Tindakan atau action terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama mencatat pesanan pelanggan. Jadi kalau tindakan itu kan aksinya kita ya, action, aksinya kita. Setelah kita melakukan sebuah sikap yang ramah tadi dari berbusana, terus kemudian cara kita menyapa, lalu perhatian kita tanya apa kebutuhannya, lalu kita lakukan sebuah tindakan atau action. Yang pertama adalah mencatat pesanan pelanggan.
Yang kedua adalah pencatatan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Penegasan kembali biasanya kan kalau kita sudah catat, kita bacakan kembali kepada pelanggan bahwa list-list yang sudah mereka butuhkan. Kemudian yang keempat, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Kita ambilkan, nah oke, ini barangnya Bapak atau Ibu. Yang kelima, memberikan pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual ini biasanya seperti bonus servis ya. Bonus servis selama berapa tahun gitu atau berapa bulan. Yang keenam adalah mengucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Ya, terima kasih, silakan datang kembali, seperti itu. Jadi itulah 3 konsep pelayanan prima. 3 konsep pelayanan prima ada 3 tadi ya, yaitu sikap atau attitude, perhatian atau attention, dan tindakan kita. Bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.